Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syah Rasani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab Arja'ah yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu, misalnya A. Pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. B. Pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena mereka kekuasaan yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. C. Pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. D. Pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Talha Zubair, dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muthaib, Bishar Al-Marisi, Muhammad bin Karam. Tokoh-tokoh lain yang lahir pada masa itu adalah Hasan bin Bilal Al-Muzni, Abu Salat As-Samman 152 Hijriah, Saubah, Dirar bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Sa'd bin Khutana. Sekte Murji'ah dan pahamnya. Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali Pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Al-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Al-Jahmiyah berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Fadl bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politis. Sejarah lahirnya Murji'ah. Kata Murji'ah adalah isim fa'il dari masdar irja yang secara bahasa memiliki dua arti. Pertama, at-takhir yang berarti menangguhkan atau mengakhirkan. Kedua, ita'ur roja yang memiliki arti memberi harapan. Kedua arti ini menunjukkan pengertian mengenai siapa sebenarnya golongan Murji'ah. Bila kita mendefinisikan Murji'ah dengan memakai makna pertama, maka itu berarti golongan yang menangguhkan, tidak memperdulikan perbuatan, dan memfokuskan penilaian hanya pada hati. Bagi mereka perbuatan adalah hal sekunder, yang penting hati tetap beriman. Dan bila kita memahami Murji'ah dengan arti yang kedua, memberi harapan, maka itu ada kaitannya dengan perkataan mereka, maksiat tidak akan mendatangkan bahaya akhirat asalkan iman masih melekat, sebagaimana ketaatan tidak akan memberikan manfaat apapun kalau orangnya kafir. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa harapan, peluang yang dimiliki
dimiliki pelaku dosa besar untuk masuk surga, sama dengan peluang yang dimiliki oleh orang soleh. Berangkat dari pandangan inilah mereka disebut Murji'ah, pemberi harapan. Pendapat lain mengatakan bahwa irja adalah penangguhan vonis terhadap pelaku dosa besar hingga datangnya hari kiamat. Jadi tidak boleh membuat vonis apakah pelaku dosa besar menjadi penghuni surga atau penghuni neraka sampai datang ketentuan dari Allah sendiri di hari kiamat. Kelompok ini berkembang di tengah maraknya perdebatan mengenai status pelaku dosa besar. Apakah mereka masih mukmin ataukah sudah kafir? Golongan Khawarij berpendapat bahwa mereka kafir. Imam Hasan al-Basri bersama beberapa ulama dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa mereka munafik sebab tanda keberadaan iman di hati bukan sekedar pengakuan lisan, tapi juga perbuatan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah mukmin yang berdosa, atau dalam bahasa lainnya adalah mukmin yang fasik. Mengenai ketentuan mereka di akhirat tergantung kehendak Allah. Allah bisa menyaksikan sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan, atau Allah akan mengampuni segala dosa dia dan langsung memasukkannya ke surga. Yang jelas, selagi dia masih mukmin maka tidak akan kekal di neraka.